pagi pemirsa, saya Naiwa Winianunaki dan rekan saya Gasari Franklin Maelisa akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam acara Stensa News. Telah dilaksanakan perlombaan Olimpiade Sains Nasional di seluruh Indonesia. Dan saat ini rekan kami Kristo Mairugu akan melaporkan langsung dari salah satu sekolah yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan Olimpiade Sains Nasional. Baik, terima kasih Saudara Naiwa Wini dan Gathari. Sekarang saya berada di salah satu sekolah yang berpartisipasi dalam perlombaan Olimpiade Sains Nasional, dan saat ini sudah bersama dengan saya salah satu narasumber kami. Baik, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa saya berbicara? dengan Ibu Krismel Patiwailatia. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran IPA dan Informatika. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit tentang apa itu Olimpiade Sains Nasional atau OSN? OSN itu ajang kompetisi sains tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan kompetisi ini merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Kira-kira OSN ini diselenggarakan di mana saja? OSN itu diselenggarakan di semua provinsi di Indonesia tapi melalui daring. Siapa saja yang menjadi perwakilan SMP Negeri 1 Manokwari di perlombaan Olimpiade Sains Nasional? Biasanya setiap mapel itu, karena kompetisi sains itu ada 3 mapel untuk tingkat SMP, mapel IPS, IPA, sama matematika. Dan untuk tingkat kabupaten kota karena dilaksanakannya bertahap, bertingkat, mulai dari kabupaten kota, kemudian selanjutnya tingkat provinsi dan ke nasional. Itu biasanya untuk tingkat kabupaten kota, per sekolah itu minimal 5 orang pesertanya. Dan pesertanya salah satu pewawancara saya dari bidang IPA. Apakah OSN diselenggarakan setiap tahun? Ya, itu merupakan ajang kompetisi tahunan, jadi diselenggarakan tiap tahun. Mengapa sekolah harus mengikuti atau berpartisipasi dalam ajang ini? Nah, kompetisi sains nasional atau Olimpiade Sains Nasional ini merupakan wadah untuk bagaimana sekolah juga melihat perkembangan peserta didik dalam memahami materi-materi, misalnya dalam bidang-bidang tertentu seperti IPS, IPA maupun matematika. Dan ini merupakan bagian dari cara Pusat Prestasi Nasional untuk melihat bagaimana perkembangan pengetahuan di sekolah masing-masing, mulai dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana sistem tahapan pelaksanaan OSN ini? Nah, Olimpiade Sains Nasional ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat kabupaten kota, di mana masing-masing sekolah mendelegasikan 5 orang peserta dari tiap-tiap bidang studi IPA, IPS maupun matematika. Nah, nanti 5 orang ini berkompetisi bersama dengan 63.000 peserta Olimpiade, karena kita 36 provinsi dikali dengan 5 siswa, dan jumlah dari 15 siswa per sekolah itu jadi 63.000 siswa per sekolah per satu Indonesia. Nanti kemudian 5 itu diurutkan nilai tertingginya. Jadi satu provinsi itu biasanya tergantung. Misalnya ada 2 orang siswa dari satu sekolah yang nilainya tinggi, maka nanti akan 2 orang ke tingkat provinsi. Jadi diurutkan berdasarkan nilainya. Baik, pertanyaan terakhir, harapan Ibu untuk OSN tahun ini? Nah, harapannya sebagai seorang guru yang mendidik anak-anak di SMP Negeri 1 Manokwari, saya berharap tahun ini kita punya bidang IPA itu sampai di semifinal nasional. Nah, saya berharap kedepannya harus ada yang mewakili SMP Negeri 1 Manokwari, mewakili Provinsi Papua Barat sampai di ajang nasional. Karena setelah ajang nasional, juara 1 dan 2 akan mengikuti Olimpiade internasionalnya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, telah bersama dengan saya salah satu narasumber kami. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan saudara siapa? Kenalkan, sebelumnya nama saya Kristen Bidan Marason, saya dari kelas 9. Apa alasan saudara ikut seleksi Olimpiade Sains Nasional? Karena kebetulan waktu itu saya ditawarkan, dan mengingat saya juga ingin mengembangkan minat dan potensi saya terutama di bidang ilmu pengetahuan. Jadi saya memilih untuk mencoba mengikutinya, sekadar untuk mengembangkan minat dan juga pengetahuan saya agar dapat berkembang lebih baik. Dan bidang apa yang saudara pilih? Karena kebetulan waktu itu guru saya menawarkan saya mata pelajaran IPA, jadi saya langsung mengambilnya tanpa banyak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, di mana saudara mendapat bimbingan belajar sebelum mengikuti OSN?
tergantung ya, karena belajar itu bisa di mana saja, jadi tidak hanya perlu di tempat yang tenang. Saya juga kadang belajarnya di tempat yang agak aneh, dan ya menurut saya tempat-tempat yang punya ketenangan yang agak tapi itu biasanya tambah meningkatkan konsentrasi. Jadi kalau ditanya ya tergantung. Kalau untuk yang tempat yang saya sering gunakan itu paling banyak itu ruang tamu, karena di situ tidak terlalu banyak gangguan, tenang di sana. Tetapi jika dan lingkungan sekolah biasanya lab IPA. Nah, kapan biasanya saudara belajar untuk KSN? Lagi-lagi tergantung, karena materi untuk KSN ini agak panjang, jadi bisa dibilang hampir setiap hari semenjak dari saya ditawarkan hingga hari hanya. Ya, setiap harinya itu ada waktu untuk belajar. Bagaimana rencana saudara setelah lolos KSN IPA? Apakah saudara akan terus mengembangkan minat dan bakat saudara dalam bidang IPA? Untuk minat dan bakat ya di bidang IPA saya kayaknya masih ada, karena kalau saya masih diberi kesempatan atau ditawarkan saya akan ambil. Cuman jika mata lain juga kayak IPS dan bahasa ditawarkan juga, saya akan ambil tanpa ragu. Siapa yang menjadi inspirasi saudara dalam memilih bidang IPA? Selama saya mengikutinya ada satu motivasi yang selalu saya ingat, yaitu adalah Albert Einstein. Mengapa? Karena jujur kisahnya agak menyentuh hati. Bayangkan orang yang biasa-biasa saja dianggap pandang remeh oleh masyarakat, tiba-tiba mengirim 2 surat kepada lembaga penelitian dan langsung dicap sebagai orang terpintar di masa itu. Ya, itu cukup menginspirasi saya sebagai seorang siswa untuk tekun belajar, baik mau di mapel apapun, entah itu IPA, IPS ataupun mapel lain. Kita tetap tekun supaya kita mendapat nilai yang baik dan juga mendapatkan hasil yang lebih baik. Mengapa saudara memilih untuk mengikuti KSN IPA? Sama seperti di pertanyaan pertama, karena saya kebetulan waktu itu ditawar, yaitu SN IPA. Untuk dosen-dosen lain kayak matematika dan IPS waktu itu belum ditawarkan. Jadi kebetulan karena yang ditawarkan adalah IPA, jadi saya mengambil yang IPA. Siapa yang membimbing saudara dalam persiapan mengikuti OSN? Saya mengikuti OSN tahun 2024 dan 2025. Untuk 2024 dibimbing oleh Ibu Lucia Sinolisa Leptora, dan untuk OSN 2025 saya dibimbing oleh Ibu Krisna Patiwalapia, atau kerap dipanggil Ibu Krisna. Harapan saudara untuk OSN tahun 2025 seperti apa? Untuk harapan OSN yang sudah dilaksanakan ini ya, saya harap bisa semakin diperbaiki, karena ada beberapa sistem yang agak curang sebenarnya. Cuman saya tidak akan beritahu sistemnya bagaimana, kenapa bisa curang, karena ini rahasia pribadi. Baik, terima kasih saudara. Baik, demikian laporan saya sampaikan dari SMP Negeri 1 Manokwari, Papua Barat. Kembali ke studio. Terima kasih saudara Kriston telah melaporkan secara langsung dari SMP Negeri 1 Manokwari. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Gathari Srantil Maelita dan rekan saya Naiwa Windiana Nunaki pamit dulu dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.